Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini untuk kelas 11 akuntansi, 11 TKJ A dan 11 TKJ B. Materi kajian kita masih tetap sama, yaitu tentang ekonomi dalam Islam. Dalam bab kajian kita kali ini itu mengenai sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal ataupun hewan. Dasar hukum ijarah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala zunaha alaikum ija sallamtum ma ataitum bil ma'ruf." Yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Dalam ayat tersebut disebutkan, diumpamakan mengenai kita menyusukan anak kita kepada orang lain, maka kita harus membayarnya dengan yang wajar. Itulah dasarnya, dasar hukum ijarah dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, syarat dan rukun sewa menyewa. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah baligh ataupun dewasa dan berakal sehat, tidak gila. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, tidak ada paksaan. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya, bukan milik orang lain yang disewakannya, tapi miliknya sendiri. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaannya dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Manfaatnya apa? Harus diketahui, baik yang menyewakan maupun yang akan menyewa. Yang selanjutnya, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Artinya jangka waktunya berapa lama untuk digunakan. Yang ketujuh, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas. Bagaimana cara pembayarannya, bagaimana cara menyewanya, harus ditentukan. Harga sewanya juga harus ditentukan. Kemudian, dalam hal sewa menyewa atau kontrak tenaga kerja, haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya hal-hal berikut ini. Yang pertama, jenis pekerjaan dan jam kerjanya. Yang kedua, berapa lama masa kerja, harus diketahui. Yang ketiga, berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya. Yang keempat, tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain kalau ada. Itu mengenai sewa menyewa. Selanjutnya, itu mengenai syirkah. Apa itu syirkah? Secara bahasa, kata syirkah itu berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Adapun rukun syirkah secara garis besar ada 3, yaitu pertama, dua belah pihak yang berakad, disebut juga sebagai aqidani. Ini dua belah pihak yang berakad ini memiliki syarat. Syaratnya apa? Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang kedua, objek akad yang disebut juga maqud alaih, mencakup pekerjaan atau modal ini. Syarat objek akad yang disebut juga maqud alaih ini adalah pekerjaan
atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah syirat. Adapun syarat sah akad harus berupa pengelolaan harta, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. Itulah dia rukun dan syarat syirkah. Selanjutnya, ada macam-macam syirkah. Macam-macam syirkah itu terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama, syirkah i'nan. Syirkah i'nan ini adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. Yang kedua, syirkah abadan. Syirkah abadan ini adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran ataupun kerja fisik. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. Yang selanjutnya itu ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh itu adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Yang keempat, syirkah mupawadah. Syirkah mupawadah ini adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah mupawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan, sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah inan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa mupawadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan presentasi barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujuh. Selanjutnya, ada juga disebut sebagai mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal atau disebut sebagai sahibul mal, dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha yang disebut juga mudarrib. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak kerjanya. Akan tetapi apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Selanjutnya ada yang disebut sebagai musaqah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad ataupun pada waktu serah terima. Selanjutnya ada muzara'ah. Muzara'ah ini adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini benih tanaman berasal dari petani. Nah, ada lagi disebut sebagai mukhabarah. Mukhabarah itu adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini benih tanamannya berasal dari pemilik
lahan. Nah, beda dia. Jadi kalau muzaraah dia itu benih tanamannya berasal dari petani ataupun yang penggarap. Sedangkan mukhabarah ini benih tanamannya berasal dari yang memiliki lahan. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Di kesempatan lain kita akan mengkaji lagi tentang ekonomi dalam Islam. Mudah-mudahan wabah virus corona cepat berlalu sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran tatap muka. Tetaplah berdoa kepada Allah dan tetaplah ingat kepada Allah, tetaplah laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Mudah-mudahan kesempatan lain kita dapat berjumpa kembali. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.